Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali kita bisa bertemu lagi memasuki tahun 2022. Sungguh mengucap syukur Tuhan memberi kesempatan bagi kita bersama-sama untuk boleh memasuki tahun yang baru. Lalu saya percaya adik-adik semua masih dengan semangat yang baru menyambut tahun yang baru, dengan semangat yang baru memuji Tuhan. Kita akan naikkan pujian bersama-sama, Hatiku Penuh Nyanyian. Semua nyanyikan dengan semangat ya. Dalam sikap berdoa kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami boleh memasuki tahun yang baru. Terima kasih untuk kehidupan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama di sekolah minggu. Tuhan Kau tolong kami Tuhan, boleh duduk dengan tenang. Tolong semua lause-lause yang melayani pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang saatnya kita untuk memberikan persembahan. Anak-anak yang sudah bisa men-scan sendiri boleh scan QR code di belakang lause. Yang masih memasukkan ke dalam amplop, dimasukkan ke dalam amplop, nanti dibawa ke gereja atau boleh titip mami papi ya. Kita akan naikkan pujian, ada satu sobatku yang setia.
terima kasih pagi ini kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah mempersembahkan. Tuhan, Kau juga berkati mama papa yang bekerja. Biarlah Tuhan Kau pakai persembahan itu Tuhan untuk perluasan kerajaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, saatnya kita untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Lause berharap walaupun di rumah semua adik-adik duduk dengan tenang ya. Tidak ada yang berjalan ke sana kemari. Tidak ada yang tidur-tiduran dan tidak ada yang makan. Biarlah sungguh dengan sikap yang hormat kita boleh menerima berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu Tuhan. Hai Carol, kamu lagi ngapain? Kelihatannya asik banget. Kamu sampai ketawa terus. Lagi nonton apaan sih? Bukannya sekarang waktunya ibadah sekolah minggu online ya di YouTube? Kok kamu malah nonton film, bukannya ibadah? Hai Lily, ini saya lagi nonton Marsha and the Bear. Lucu banget. Si Marsha yang nakal dan usil itu selalu bikin ulah. Sampai-sampai binatang-binatang lainnya kalau ketemu si Marsha jadi pada sembunyi dan kabur ketakutan. Tetapi si bearnya sabarnya minta ampun, mau bimbing dan nasehatin anak nakal seperti si Marsha itu. Oh, film Marsha and the Bear ya? Saya juga pernah nonton loh film itu di TV. Memang ya, si Marsha anaknya yang nakal dan si bearnya sabarnya minta ampun. Kalau saya jadi si bearnya, sudah saya marah-marahin dan omel-omelin si Marsha. Masa sudah dinasehatin berkali-kali, tetap aja diulangin lagi? Jadi gregetan sama si Marsha. Iya sih, tapi kata mama saya, tidak boleh meniru si Marsha. Itu tidak baik, jelek. Lalu mama saya juga bilang kalau si Bear satu-satunya yang selalu bersama-sama dengan si Marsha. Walaupun seringkali Marsha juga usilin si Bearnya. Marsha sering juga ganggu si Bearnya. Ataupun Marsha sering tidak mau dengar-dengaran nasihat dari si Bear. Si Bear tetap setia dan sabar menghadapi si Marsha.
bahkan menasihati dan membimbing Marsha untuk menjadi anak yang lebih baik. Sikapnya si Bear kok mengingatkan aku pada Tuhan Yesus ya? Kok bisa? Iya, betul. Si Marsha itu seperti kita, manusia yang berdosa. Selalu berbuat dosa, entah itu nakal, berbohong, dan tidak kapok-kapok untuk mengulanginya kembali. Sedangkan si Bear itu seperti Tuhan Yesus yang selalu sabar dan setia dengan kita, mau menerima kita kembali asalkan kita mau minta ampun dan bertobat. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berbohong loh, selalu setia menemani kita manusia walaupun kita berdosa. Mirip ya dengan si Bear dan Marsha. Oh, begitu. Nah, orang yang menempati janjinya disebut sebagai orang yang setia. Tetapi, orang yang sering ingkar janji disebut orang yang tidak setia. By the way, hari ini di sekolah minggu, Lause akan bercerita tentang kesetiaan Allah atau God's faithfulness. Berarti, kita akan mendengar cerita tentang Allah yang menempati janjinya. Janji apa ya? Dan Allah berjanji pada siapa? Yuk, kita dengarkan ceritanya. Anak-anak, Yosua sedih karena kalah melawan kota Ai. Mereka kalah karena Akan telah berbuat dosa. Tetapi setelah Akan dihukum, Tuhan berfirman kepada Yosua. Dia berfirman untuk kembali menyerang kota Ai dan mengalahkannya. Tuhan memberi perintah kepada Yosua untuk membagi pasukannya menjadi 2 bagian. Satu bagian pasukan bersembunyi dan satu bagian lagi mendekati kota Ai dari depan. Sesuai dengan perintah Tuhan, Yosua beserta seluruh tentaranya mulai bersiap pergi ke kota Ai. Yosua pergi bersama dengan 30.000 pahlawan yang gagah perkasa. Keesokan paginya, Yosua maju bersama para tua-tua Israel dan tentara yang bersamanya ke kota Ai. Sebagian tentara berjalan ke belakang kota Ai dan bersembunyi di sana. Ketika raja kota Ai melihat Yosua bersama tentaranya datang kembali, mereka menyerang Yosua dan tentaranya. Mereka tidak tahu ada tentara Israel yang bersembunyi di belakang kota. Kemudian Yosua dan seluruh tentaranya berpura-pura kalah dan mundur untuk melarikan diri. Melihat Yosua dan tentaranya terlihat kalah dan melarikan diri, semua orang Ai mengejar orang Israel. Kota Ai menjadi kosong dan tidak terjaga. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Dan Yosua melakukannya. Itu juga tanda untuk tentara Israel yang bersembunyi di belakang kota Ai masuk dan menyerang kota Ai yang kosong. Orang-orang Israel mengalahkan kota Ai. Dan betapa terkejutnya orang Ai yang tadi bersemangat mengejar orang Israel. Ketika mereka menoleh ke belakang, mereka melihat kota mereka telah dikalahkan dan mereka tidak dapat melarikan diri. Jadi orang Ai terjepit di tengah-tengah tentara Israel dan mereka dikalahkan. Setelah mengalahkan kota Ai, Yosua berterima kasih kepada Tuhan. Dia memberikan persembahan kepada Tuhan Allah Israel di Gunung Ebal. Di sana, Yosua menuliskan salinan hukum yang pernah dituliskan oleh Musa. Lalu Yosua membacakannya kepada semua orang Israel dan mengingatkan mereka untuk selalu setia kepada Tuhan. Anak-anak, dari cerita hari ini kita belajar bahwa Allah setia. Allah setia dan menepati janjinya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan memimpin sampai ke tanah perjanjian
yaitu tanah Kanaan. Allah berjanji akan memberikan berkat jika Israel taat dan menghukum jika Israel tidak setia. Buktinya dari mana? Akan mendapat hukuman karena bersalah. Allah memberikan bangsa Israel kemenangan atas kota Ai. Allah setia ya kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, Allah gak cuma setia loh sama bangsa Israel, tetapi Allah juga setia kepada seluruh umat manusia. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah berjanji akan memberikan seorang juru selamat. Dan Allah menepati janjinya dengan kelahiran Tuhan Yesus di Betlehem. Kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya juga menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Inilah bukti kesetiaan Allah bagi bangsa Israel dan bagi seluruh umat manusia. Anak-anak, yuk kita belajar meresponi kesetiaan Allah. Pertama, menghormati Allah. Kita datang beribadah dengan hati yang sungguh-sungguh. Kita bersikap yang baik saat memuji Tuhan, duduk yang tenang, tidak sambil makan atau minum, atau tidur-tiduran. Saat berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Yang kedua, taat dan setia kepada Tuhan. Kita rajin datang ke sekolah minggu online, taat kepada firman Tuhan. Seperti apa ya taat kepada firman Tuhan ya? Nah, contohnya tidak suka berbohong, tidak suka marah-marah atau teriak-teriak. Tidak suka malas-malasan kalau disuruh beresin mainan. Nah, adik-adik, mari kita semangat menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi ke depannya. Yuk anak-anak, kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang setia kepada kami semua yang sudah berdosa. Tuhan, ajar kami untuk menghormati Allah dan selalu taat dan setia kepada Tuhan. Biar kami menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan hati-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Allah kita adalah Allah yang setia. Walaupun bangsa Israel yang nakal itu mirip si Marsha, tetapi Allah tetap setia seperti si Bear. Makanya kita harus hormat kepada Tuhan. Dan seperti Yosua mengingatkan kita bahwa kita harus tetap setia pada Tuhan. Lili, saya jadi ingat sebuah lagu yang dulu pernah Lausa ajarkan ke kita waktu dulu masih sekolah minggu di gereja. Lagu untuk mengingatkan kita tetap setia pada Tuhan Yesus. Kamu masih ingat gak? Yang judulnya Setia-setialah ya? Masih ingat dong. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Yuk. Setialah, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setialah sampai mati.
Teman-teman, sekarang waktunya kita mengingat ayat hafalan. Diikutin ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita ulangi lagi sambil menghapus beberapa kata ya. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bagus sekali. Halo, shalom adik-adik semua. Setelah mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita yang baru saja disampaikan Lause-Lause, tentunya kita juga mau ya menjadi serupa dengan Tuhan Allah yang selalu setia ada bersama kita. Untuk itu, Lause mau ajak adik-adik semua di awal tahun baru 2022 ini untuk sama-sama berjanji kepada Tuhan Allah melakukan hal-hal yang bisa menyenangkan hati Tuhan dan setia melakukannya setiap hari dalam seminggu. Aktivitas hari ini langsung mengajak adik-adik untuk membuat bunga matahari yang memiliki 7 kelopak bunga yang menggambarkan 7 hari dalam seminggu. Kita akan menuliskan janji iman kita kepada Tuhan yang akan rutin kita lakukan setiap harinya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk adik-adik, mari kita siapkan alat dan bahan-bahan aktivitasnya sebagai berikut ya. Pertama-tama, kita akan membuat kelopak bunganya. Ambil kertas yang kuning, bagi kertasnya menjadi 2 bagian dengan melipatnya. Kita bagi kertas dengan setengah bagian tadi dengan mengukur 3,5 cm lebarnya untuk membuat pola kelopak bunga. Kita cukup gambarkan 1 pola kelopak bunganya, lalu lipat kertas ikuti garis yang telah diukur tadi. Gunting kelopak bunga yang tadi kita sudah gambarkan. Langsung jadi deh 7 kelopak bunganya. Tulis janji kita yang mau kita lakukan untuk Tuhan dalam 7 hari di kelopak bunganya ya. Berikutnya, kita akan membuat bagian tengah bunga dengan mencetaknya di kertas yang orange menggunakan gelas sehingga membentuk lingkaran. Dan setelahnya kita gunting juga bentuk lingkaran tadi. Kita buat tangkai dan daunnya menggunakan kertas yang warna hijau. Ukur lebarnya kurang lebih 2 cm, panjangnya 15-18 cm sebagai tangkainya, lalu kita gunting juga. Berikutnya kita gambar bentuk daun lalu kita gunting juga. Buat 2 lembar daun ya. Langkah terakhir, kita menyusun dan menempel semua bagian yang sudah kita buat tadi di selembar kertas putih A4. Mulai dari 7 kelopak bunga, tangkai bunga, 2 lembar daun, dan bagian tengah bunga. Tulis nama adik-adik di bagian tengah lingkarannya juga ya. Lalu, tulis ayat hafalan di tangkai bunganya. Jadi deh, tempel bunga matahari ini di kamar adik-adik ya, supaya terus ingat janji iman kita kepada Tuhan setiap harinya. Karena kita mengasihi Tuhan dan mau menyenangkan hati Tuhan selalu. Jangan lupa kirim hasilnya berupa foto adik-adik dengan hasil karya kalian ke Lause kelas masing-masing sebelum jam 5 sore nanti ya. Tetap setia beribadah sekolah minggu ya adik-adik.
Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah. Jalan-jalan ke pasar baru. Cakep. Jangan lupa beli sepatu. Cakep. Jadi anak sekolah minggu. Cakep. Harus punya hidup baru. Selamat Tahun baru. Semangat.